Udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa da'wa wal irsyad litadhhiril ardi minal kufri wal fasad wa wa'adal mujahidina bi'azimil ajri wal thawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Darul Rahman Ustaz Wahyu, doakan beliau panjang umur. Saya hormati Ustaz Jakaria serta Ustaz-Ustaz yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Juga Bapak Ibu yang berbahagia yang hari ini Allah berikan nutrisi keimanan sehingga mampu melakukan aktivitas di pagi hari ini dengan sholat subuh berjamaah dan disusul dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah. Kata Imam Nawawi, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu itu lebih afdol daripada sholat sunnah dan daripada berzikir kepada Allah. Jadi keutamaan menuntut ilmu itu besar, lebih afdol ketimbang kita sholat sunnah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua berharap mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Ibu bapak, kita berada di dalam bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan yang mulia. Maka kata ulama, di dalam bulan ini janganlah kalian melakukan perbuatan zalim terhadap diri kalian. Perbanyaklah ibadah. Karena apa? An-nahyu an jami'il ma'asi. Karena larangan semua itu mencakup berbagai macam kemaksiatan, kecil maupun besar. Kenapa? Min ta'zimi thawabi wal iqabi fiha. Karena di dalam bulan ini Allah besarkan pahala. Pahala kita Allah besarkan. Allah lipat gandakan. Wal iqabi fiha, pun siksaannya. Apabila kita melakukan kemaksiatan, Allah besarkan siksaan itu nanti di yaumil qiyamah. Maka di dalam bulan mulia ini, bulan Rajab, setelah itu Sya'ban dan Ramadan, maka benahi diri kita agar menjadi hamba yang paling baik dan terbaik. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia yang lemah, bersandar kepada Allah atau sebuah kekuatan yang Allah berikan kepada kita hambanya. Karena sandaran yang paling kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saya mulai tausiah saya dengan sebuah kisah dari Ibnu Katsir. Beliau menyusun kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau menceritakan dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak merangkum hadis, menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat. Ada Abu Hurairah. Dalam sejarah ada Ar-Rajal bin Unfuah. Kayak kita nih. Lantas Nabi mengatakan, inna fikum la rajulan darsuhu finnari a'zamu min jabal Uhud. Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang laki-laki
yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Perkataan seorang nabi nggak pernah dusta, yang dibimbing oleh Allah dari langit 100% benar. Maka hadis-hadis Nabi, hadis akhir zaman ini, itu semuanya benar. Apa yang Nabi katakan lewat lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ucapan beliau wahyu. Abu Hurairah mendengar ini gemetar, Pak. Ya. Takut, khawatir gigi gerahamnya ada di neraka, lebih besar dari gunung Uhud. Dalam sejarah satu persatu sahabat meninggal dalam keadaan baik. Tinggal 2 sahabat ini, siapa? Ar-Rajal bin Unfuah dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah semakin panas dingin, nggak bisa tidur, jangan-jangan saya. Tuh kalau imannya sensitif dengan kesalahan begitu, Pak. Dan iman kita seperti itu. Tatkala kita melakukan dosa, anak kita melakukan aktivitas ibadah terus menerus berzikir kepada Allah, membaca Quran, sholat, tahajud. Tatkala kita melakukan dosa, sensitif hati kita. Lantas kita lakukan istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi yang katakan, nggak pernah bohong, nggak pernah dusta, 100% benar. Maka Rasulullah wafat, Nabi Muhammad wafat. Setelah Nabi Muhammad wafat, digantikan oleh siapa, Pak? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Lantas Abu Bakar Siddiq diuji oleh Allah dengan munculnya fitnah besar yang bernama Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku dirinya sebagai nabi, penipu ulung, yang memposisikan dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Diutuslah siapa, Pak? Ar-Rajal bin Unfuah. Karena Ar-Rajal bin Unfuah ini seorang sahabat yang belajar dengan Nabi langsung, hafal Quran, sholatnya khusyuk, ibadahnya hebat, cerdasnya luar biasa. Maka dipilihlah oleh Abu Bakar Ar-Rajal bin Unfuah ini, hafal Quran, ahli ilmu, kalau ibadah khusyuk, tawadu, akhlaknya baik. Disuruh negosiasi agar Musailamah Al-Kadzab taubat. Tapi apa yang terjadi, Pak? Bu, apa yang terjadi? Belum negosiasi, Musailamah Al-Kadzab sudah menawarkan setengah kerajaan, jabatan kepada siapa? Ar-Rajal bin Unfuah. Larutlah hafal Qur'annya, habislah ibadahnya kepada Allah, dia menerima dan ikut kepada Musailamah Al-Kadzab. Masya Allah. Ya. Abu Bakar kaget mendengar berita ini. Ya. Lantas 12 Hijriah terjadilah perang Yamamah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Khalid bin Walid pemimpin komandan perang yang luar biasa hebatnya di dalam medan perang. Maka beliau langsung mengirim pasukan sama beliau. Terjadilah pertempuran. Musailamah Al-Kadzab ditombak oleh Wahsy bin Harf dari jauh, yang menombak pamannya Nabi Muhammad, yaitu Hamzah di perang Uhud. Dia tobat, lantas dia membayar kesalahannya dengan membunuh Musailamah Al-Kadzab, ditombak dari jauh. Sedangkan Ar-Rajal bin Unfuah yang murtad ini
dibunuh oleh Zaid bin Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Satu ayah. Mati dalam keadaan kufur. Apa penyebabnya? Cinta dunia. Hatinya masih ada kesemsem dengan dunia. Haus jabatan. Suka dan cinta amat kepada harta. Sehingga hafal Qur'annya nggak ngaruh. Khusyuk ibadahnya mendem dengan keinginannya dengan harta dan jabatan. Pelajaran yang dapat kita ambil pertama adalah Ar-Rajal bin Unfah ini orang alim, orang cerdas, dekat dengan Nabi, pengaruhnya luar biasa. Setelah dia murtad, itu banyak orang muslim yang ikut kepada dia. 50.000 orang muslim murtad saat itu. Pengaruh. Fitnah ilmu itu pengaruh besar. Maka hati-hati kalau kita memiliki ilmu. Seorang ulama, dai, ustadz. Itu ucapannya diikutin. Perilakunya pun diikutin. Ngapain istri saya pakai jilbab? Itu ahli tafsir nggak pakai jilbab. Istrinya. Ngapain saya pakai jilbab? Ya. Itu Ustadz si Anu tuh istrinya nggak pakai jilbab. Kenapa? Pengaruhnya luar biasa orang alim itu. Maka orang alim itu harus dihiasi dengan apa? Adab. Maka lebih utama apa? Adab baru ilmu, Pak. Jangan ilmu dulu baru adab. Ya. Jadi kalau orang alim yang berilmu beradab, Masya Allah. Jalannya, tutur katanya. Gak pernah nyinggung orang. Gak pernah mencaci orang di mimbar. Nggak memburuk-buruki orang yang sudah buruk. Ya. Itu adabnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Dan ini adalah musibah paling besar. Sudah Islam keluar dari Islam. Sudah sholat jamaah nggak sholat jamaah lagi. Sudah sering ngaji taklim nggak ngaji lagi di majlis ini. Subuh kecuali ada keperluan, beda itu, uzur. Ya. Sudah baca Quran nggak baca Quran lagi. Artinya sudah ibadah berhenti ibadah. Nah ini musibah besar. Maka Umar bin Khattab beliau mengatakan ma asabatni musibatun illa wajadtu fiha thalathun ni'amin. Tidaklah musibah itu menimpaku, kata Umar, kecuali ada 3 nikmat yang aku dapati di dalamnya. Yang pertama apa? Nikmat itu annaha lam takun fi dini. Selama musibah itu tidak menimpa agamaku. Selama musibah itu, tatkala Allah berikan musibah kepada aku masih eksis beribadah. Aku masih menyembahnya. Aku masih membaca Quran. Aku masih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak ada kekhawatiran kepadaku. Jadi musibah paling besar itu adalah jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dekat. Itu musibah besar, Pak. Ya, seperti Ar-Rajal bin Unfah. Dan ini pembelajaran di zaman Nabi. Zaman Nabi Musa ada gak? Ada. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Seorang ulama besar juga. Kesemsem dengan jabatan juga. Matinya dalam keadaan apa? Kafir juga. Ya. Kenapa? Jabatan. Ada seorang ulama Barsisol namanya. Barsisol. Di dalam Al-Quran. Itu didokumentasikan. Barsiso ini ahli ibadah. Tapi karena diuji sama Allah dan setan menggodanya sampai dia berzina dengan wanita. Matinya dalam keadaan apa? Kufur.
Ini pembelajaran bagi kita, Pak. Ya. Yang kedua, hidayah itu mahal. Maka jaga hidayah yang Allah berikan ini. Jangan sampai lepas dari kita hidayah itu. Allah sudah memberikan kita kekuatan iman. Allah sudah memberikan hati kita bersih untuk diisi cahaya iman. Maka dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 122, aw man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi finnas. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan, kata Allah, hatinya, kami hidupkan hatinya, dan dia berjalan di tengah-tengah masyarakat dengan imannya, Makanya iman itu, Pak, bukan perhiasan zohir, bukan lipstik di bibir, tapi iman itu aplikasi keyakinan kita kepada Allah. Apa aplikasinya? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aplikasi iman. Maka dikatakan laisal imanu bitamani wala bitahalli walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqaul amal. Iman itu bukan perhiasan zahir atau angan-angan cita-cita saja, tapi iman itu yang ada dalam hati dan teraplikasi dalam perbuatan. Itu iman. Jadi orang yang sudah Allah hidupkan hatinya, lantas dia berjalan tengah masyarakat dengan iman dan akhlaknya, kama mathalahu, tidak sama, fil dzulumati laisa bi kharijin minha, pada orang yang masih melakukan maksiat dan dia nggak bisa keluar dari kemaksiatan itu. Wa kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan Allah hiasi orang-orang kafir itu, perbuatannya yang dia lakukan itu nggak masalah baginya, endah-endah saja, tenang-tenang saja, baik-baik saja, walaupun dia melakukan kesyirikan, kemaksiatan besar. Ini kita ambil pelajaran, Pak. Kebakaran di Los Angeles, ya Pak ya, LA. Dengar gak beritanya? Kita ambil pelajaran aja. Itu sebegitu besar wilayah Los Angeles, dimakan api habis, Pak. Ya. Baca, Pak, beritanya. Itu kira-kira berapa? 2.400 triliun kerugiannya. Dan di sana numpuk para artis Hollywood. Sebelum kejadian itu ada apa tuh? Festival yang mereka dapat penghargaan, tak satu pun berterima kasih kepada Allah atau Tuhan mereka, ya, keyakinan mereka. Maka MC-nya bilang Tuhan di sini nol, tidak ada. Maka Allah kasih pembelajaran bahwa kita ini lemah. Cuma Allah turunkan apa? Dua pasukannya. Apa itu? Angin sama api. Angin sama api. Habis itu Los Angeles. Ya. Artinya apa? Kita jangan sombong sebagai manusia. Ya. Kita tidak boleh mengenyapingkan Allah. Libati Allah, Tuhan kita yang menciptakan kita dari berbagai macam urusan. Kita baik di sini, ada di sini atas rahmat Allah, Pak. Betul gak? Walaula fadlullahi alaikum wa rahmati ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau sekiranya tidak ada rahmat Allah dan karunia Allah, maka tidak ada satupun dari kita yang suci dari kemaksiatan dan fahsya dan munkar. Karena setan godaannya luar biasa, Pak. Setan itu luar biasa. Iblis bersama pasukannya yang nggak redo, ya, dengan anak Adam yang gara-gara Adam dia keluar dari surga.
Bahkan dia minta ditangguhkan usianya sampai hari kiamat untuk menggoda siapa? Anak Adam. Agar mereka punya teman di neraka. Karena itulah kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Dengan apa? Kekuatan iman. Dengan apa? Ibadah yang kita kerjakan, Pak. Ini Bapak ini Masya Allah ya. Ini ahli surga semua nih. Amin. Iya. Kalau nggak punya iman nggak mungkin di sini Pak, nggak mungkin. Mendingan tidur di rumah. Enggak Pak. Ya, apa dengerin tausiah, tidur enak di rumah sama istri. Atau ngopi dah. Tapi karena kita butuh kepada ilmu, kita sibukkan diri kita dengan ilmu, Masya Allah, Allah berikan petunjuk nanti. Ya. Maka pembelajaran yang saya sampaikan, ilustrasi yang saya sampaikan di sini adalah merupakan saya mengajak, mari kita sama-sama untuk membenah diri kita agar kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala sudah siap dan jangan sampai kita keluar dari agama yang kita cintai ini. Karena lantaran apa? Lantaran dunia yang fana ini. Terus kita cas keimanan kita. Lewat apa? Sholat berjamaah. Lewat apa? Baca Quran. Lewat apa? Infak sedekah. Sehingga keimanan kita terus bertambah kuat. Di akhir zaman ini kita berjalan dengan iman. Bekerja dengan iman. Berdagang dengan iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perbuatan kita. Rahmatnya turun, maka kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah itu. Sampai jam berapa ini, Pak? Jam 6 ya? Ada pertanyaan nanti. Kira-kira sampai jam 6 kurang seperempat ya. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan wasiat kepada kita dalam hadisnya. Apa wasiat itu? Pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang pertama kata Nabi, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Takutlah kepada Allah akan siksanya, akan azabnya nanti di yaumil qiyamah. Pak, dosa itu ada yang ajilan wa ajilan. Yang disegerakan dan yang ditunda oleh Allah. Ada yang ditunda dan langsung disegerakan. Dosa apa Pak? Dosa kepada orang tua. Itu disegerakan siksanya. Dosa kepada orang tua siksanya disegerakan sama Allah. Tidak ada keberkahan dalam kerjanya, ekonominya. Dalam usianya pun. Kenapa? Karena durhaka kepada orang tua yang membesarkan, yang melahirkan, apalagi kepada ibu. Ya. Nah ini. Maka dulu ada sahabat namanya Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah Pak. Tapi karena lantaran setelah dia nikah, ya, terkontaminasi dengan istrinya, ibunya datang nih. Kata istrinya, Bang, paling ibu minta duit. Datang, dicuekin ibunya, kan sakit hati. Dia nggak mau datang lagi ke rumah Alqamah. Sampai Alqamah sakit keras, ya, nggak bisa meninggal, nggak bisa hidup, antara hidup dan mati. Ngadulah istrinya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, punya ibu, masih ibunya, tapi sudah tua. Bilal, ya, Suhaib Ar-Rumi datang kepada ibunya agar datang karena kuncinya di ibunya.
Bilal dan Suhaib Ar-Rumi mentalkin Alqamah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa. Padahal apa? Ahli ibadah dia. Puasanya rajin, tahajudnya rajin, baca Qur'annya rajin. Tapi nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena durhaka sama orang tua. Lantas Rasulullah bilang, kalau ibunya nggak mau, bilang sama ibunya, saya akan bakar Alqamah sebelum Allah bakar nanti di yaumil qiyamah. Itu gertakan Nabi, ya. Sampai ibunya datang dan menangis, ya Rasulullah, saya nggak mungkin melihat anak saya dibakar. Seorang ibu, saya maafkan ya Rasulullah. Dimaafkanlah Alqamah, bisa mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia atas ridho siapa? Ibunya. Ridho Allah, ridho orang tua. Murka Allah, murka orang tua. Maka orang tua itu Masya Allah, mereka nggak butuh uang kita Pak. Mereka cuma butuh kehadiran kita. Ngelihat wajah kita udah seneng. Walaupun kita nggak bawain apa-apa, dia seneng tuh. Apalagi di akhir hidupnya, Masya Allah, saya lihat ada seorang ibu ditinggal suami, bisa membesarkan anaknya sampai tujuh anaknya berhasil semua dalam dunia dan akhirat. Tapi tidak bisa seorang anak 7 bisa memelihara ibunya satu. Bahkan ibunya dimasukkan ke panti jompo. Kurang ajar banget. Ya. Nggak berterima kasih. Jadi berterima kasih bukan kepada Allah saja, pada orang tua kita. Dibentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Kata Nabi, afdhalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Iman yang paling utama adalah kamu tahu bahwa Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Maka kalau Allah ada di mana saja bersama kita, selalu memonitor dan melihat kita, saya yakin Pak, nggak ada pejabat yang korupsi. Betul tidak? Saya yakin tidak ada pedagang yang ngurangi timbangan. Nggak ada. Saya yakin tidak ada suami yang selingkuh. Nggak ada. Saya yakin tidak ada guru yang berkhianat kepada muridnya. Kalau dia merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malik bin Dinar, dia bercerita jalan sama Umar bin Khattab. Tatkala jalan dengan Umar bin Khattab, ada pengembala kambing, usianya kira-kira masih muda lah, 12 atau 11 tahun. Umar menguji anak ini. Hai nak, kemari. Ini kambing kamu? Bukan Pak, ini kambing majikan saya. Boleh saya minta satu? Oh enggak bisa Pak, nanti majikan saya marah. Saya beli. Apalagi dibeli Pak, mungkin saya izin dulu kali. Oh gitu? Iya, bilang aja majikan kamu, ada serigala makan satu kambing. Gimana? Iya Pak, majikan saya memang nggak tahu Pak. Tuhan Bapak dan Tuhan saya selalu ngelihat saya. Itu yang saya khawatirkan Pak. Langsung Umar bin Khattab membebaskan dia jadi budak. Dibebaskan. Semoga perkataan kamu nanti membebaskan kamu dari api neraka. Masya Allah, ya. Susah gak Pak menghadirkan Allah di setiap kehidupan kita, di ramai maupun di sunyi. Kalau di ramai, kadang-kala kita sholat paling dilihat mertua. Sholat dipanjang-panjangin, rukunya dilama-lamain, ya, di mertua yang lihat, ya, baca Quran juga dipaseh-pasehin, ya, bukan karena Allah. Tapi yang paling hebat, tatkala kita sendirian tuh, kita nggak maksiat, hebat tuh, ya. Buka HP, ya, itu sendirian Pak, nggak nonton film-film yang jorok gitu ya. Itu hebat. Karena Allah selalu melihat kita. Tapi itulah manusia.
Allah melihatnya, merasa dia selalu dilihat sama Allah, tapi hawa nafsunya ini yang sulit. Maka orang yang bertakwa itu, Masya Allah, Allah berikan kelebihan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa, Allah kasih furqan. Ya. Wa yukaffir ankum sayiatikum, dan Allah hapus segala kesalahanmu. Wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kamu. Kalau kamu bertakwa kepada Allah. Pak, tingkatan takwa itu setelah iman. Islam, iman, takwa, ihsan. Jadi yang paling tinggi ihsan. Dan ihsan itu seolah-olah kita dalam beribadah melihat Allah. Walaupun kita tidak melihat Allah, kita merasa dilihat sama Allah. Itu ihsan. Paling tinggi setelah takwa. Maka kalau orang beriman punya potensi takwa dia. Ya, kata Imam Baidawi, makna takwa itu istifragul wus'i fil qiyami bil wajibi wal istinabi anil maharimi, yaitu mengerahkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita ini di sini punya potensi. Apa potensi kita? Iman, potensi iman. Dan iman itu bisa naik ke jenjang takwa. Kalau kita cas terus iman kita, rajin beribadah, itu akan meningkatkan derajat kita menjadi hamba yang bertakwa. Nanti ibadah Ramadan, apa janji Allah? La'allakum tattaqun, agar menjadi hamba yang bertakwa, melakukan ibadah Ramadan. Jadi ibadah Ramadan, panggilan puasa, itu ditujukan kepada kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Kita dipanggil, lantas kita nengok dan kita kerjakan. Maka dijanjikan sama Allah jadi hamba yang bertakwa. Kalau puasanya benar, kalau puasanya karena Allah, bukan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Pak ya, itu orang bertakwa. Yang kedua, wasiat Nabi kepada kita adalah wa'at bisayyatal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk itu. Kita ini manusia. Antara setan dan malaikat, kita di tengah-tengah. Maka ada naif orang kalau menuntut manusia itu baik terus. Gak bisa. Kita ini kadangkala seperti perbuatan setan. Kadangkala kita seperti malaikat, kita tengah-tengah. Jadi kalau ada orang salah, ya, apalagi ustadz salah, ustadz juga manusia. Selagi dia salah bertobat kepada Allah, dia manusia. Karena tidak ada manusia yang selamanya jadi setan. Nggak ada manusia yang selamanya jadi malaikat. Manusia. Kalau Bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Setiap anak Adam itu punya salah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah. Mengakui kesalahannya. Itu sebaik-baik hamba yang merasa bersalah. Ya, makanya beristighfar kepada Allah. Ya, ucapan ini kadangkala kita punya istri nih, ya, ngeliat istri bawel, ya, lantas kita marah-marah, menghardik, memukul, Masya Allah, itu nggak boleh dalam Islam. Ya. Sabar, karena ujian kita mungkin Allah turunkan lewat istri, Sabar itu solusi yang paling utama, sehingga nanti Allah berikan apa? Keberkahan, keajaiban dalam hidup kita. Ada ulama yang jadi wali gara-gara istrinya bawel. Ada. Percaya gak Pak? Ada.
Karena dia sabar. Sampai maaf istrinya itu memfitnah dia. Berselingkuh dengan pembantunya. Tapi dia bilang sabar. Kata muridnya, Syekh, saya diam aja, carain aja. Enggak usah. Allah menguji saya lewat istri saya. Rangkul, sayangi istri kita, doakan mereka akan bersama kita di dalam surga. Ridhokan perbuatan mereka. Jangan sampai kita nggak ridho. Mereka meninggal nggak bakalan masuk ke dalam surga. Kalau istri durhaka, nggak kita ridhoi, nggak kita maafkan, nggak bakalan masuk surga. Nggak. Karena kunci surga istri itu di kita. Kunci surga kita di orang tua kita. Di ibu kita. Maka bimbing istri kita, bimbing anak-anak kita. Karena nanti ditanya sama Allah. Kita sebagai pemimpin ditanya nanti. Setiap kita ditanya tentang diri kita. Ilmu kita, harta kita, usia kita. Ditanya sama Allah. Istri kita, kita didik apa tidak? Anak kita didik apa? Tidak ke dalam Islam. Dikenalkan kepada akidah Islam atau tidak? Nanti kita ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan buruk diiringi dengan perbuatan baik. Seperti ini, Pak. Ya, misalnya kita nih, maaf nih. Di siang hari mau ke masjid. Ada makhluk wanita yang cantik. Lantas kita ngelihat nih. Manteng lagi ngelihatnya. Ya, sampai masjid berwudu, sujud, rontok tuh dosa kita. Rontok. Dosa-dosa seperti itu yang rontok. Tetapi kalau dosa besar, ngelawan sama orang tua, durhaka sama orang tua, berzina, syirik, itu harus bertobat kepada Allah. Taubatan nasuha, nggak boleh mengulang lagi. Ayaqla'a anil ma'siyah, meninggalkan kemaksiatan kalau bertobat. Kedua, menyesali, nggak ngulangin lagi. Ya. Ya. Kalau dosa sama Allah gampang, kita dekat. Tapi dosa sama manusia, itu kita harus minta maaf. Kalau kita bicarakan dia, ya, dia nggak dengar Pak, kita gibahin nih. Si A misalnya, si Anton kita gibahin. Oh, si Anton mau gini-gini. Ya. Dia nggak dengar, nggak perlu minta maaf. Tapi kalau dia dengar, harus minta maaf. Kenapa? Khawatirnya dia nggak ridho nanti, dibawa ke akhirat. Kalau dibawa ke akhirat kita bangkrut nanti Pak. Sholat kita, zakat kita, haji kita, infak sedekah kita diambil pahalanya sama orang yang kita zolimi. Dan nanti kalau sudah habis pahala ibadah kita, dosa orang yang kita zolimi ditumpahkan sama kita. Itu namanya atadruna mal muflis. Kata Nabi, tahukah kamu orang yang bangkrut? Yang seperti ini orang bangkrut. Bawa sholat pahala sholatnya, pahala saumnya, tapi dia menzolimi manusia. Manusia yang dizolimi nggak ridho sama dia, nuntut di sana. Habis pahala kita. Kalau sudah habis masih ada dosa. Dosa orang yang kita zolimi ditumpahkan sama kita. Makanya penting Pak, hablum minallah, hablum minannas. Jangan kita hablum minallah saja. Hablum minannas kita perbaiki. Mu'asyarah bil ma'ruf kepada manusia. Bermuamalah, berinteraksi. Maka orang yang beriman itu, orang yang mengaplikasikan imannya lewat apa? Interaksi dengan masyarakat. Jadi bukan kesalehan individu. Harus kita munculkan kesalehan sosial. Jangan kita bagus ibadahnya sama Allah, sama manusia buruk. Kan ada datang sahabat, ya Rasulullah, ini tetangga saya ya Rasulullah, rajin ibadah, ya tahajudnya, puasanya, tapi sama tetangga, masya Allah lisannya luar biasa ya Rasulullah, ya, selalu berantem sama tetangganya, mencaci maki, menzolimi tetangganya. Kata sahabat, apa dia masuk surga ya Rasulullah? Tidak. Dia ahli neraka.
Itu Nabi mengatakan ahli neraka walaupun dia ahli ibadah. Kenapa? Akhlaknya buruk kepada manusia. Nah, yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik, Pak. Ibadah sholat kita membentuk kita menjadi akhlak yang baik. Puasa juga, haji juga. Pulang haji seharusnya berubah. Sebelum berhaji misalnya masih main gaple, main kartu, main catur yang nggak tahu waktu. Ya. Lagi azan masih tetap skakster. Ya. Ya. Habis pulang haji taubat. Nggak melakukan itu lagi. Namanya haji yang diterima sama Allah. Tapi kalau pulang dari haji begitu-gitu aja. Ya. Nggak berubah. Hendaknya sholat yang kita lakukan berubah. Menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu produk Al-Quran dan hadis. Bukan beda dengan etika. Etika produk manusia. Cara makan pakai garpu itu manusia tuh. Ya, cara naruh garpu sama sendok. Ya. Cara berjalan di hadapan orang yang lebih tua. Kalau ada orang lebih tua lagi jalan permisi, itu etika. Tapi Al-Quran sudah mengajarkan akhlak. Dan Allah memuji Rasulnya siapa? Sampel contoh akhlak yang paling baik siapa? Rasulullah SAW. Yang muji bukan manusia, Allah yang memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya ya Muhammad engkau memiliki adab yang begitu agung. Itu Allah yang muji. Nabi Muhammad Pak dicaci maki diem, nggak ngebales. Bahkan dicekek sama Abu Jahal, pakai sorban beliau nggak balas. Beliau dicaci maki. Suatu ketika beliau nolongin nenek-nenek, bawain belanjaannya. Nenek-nenek itu ngoceh. Hai anak muda, jangan dengerin Muhammad ya. Muhammad itu selalu melakukan perbuatan yang pemecah belah suku, bawa agama baru. Ya, udah jangan dengerin ya. Padahal Nabi Muhammad yang ngebawain, beliau cuma tersenyum Pak. Kalau saya jorokin tuh nenek-nenek. Ya. Tapi beliau tersenyum. Pas mau berpisah. Oh iya, nama kamu siapa? Muhammad. Muhammad. Langsung nenek-nenek itu masuk Islam. Dakwah Nabi nggak banyak di mimbar Pak, kagak. Dakwah Nabi dengan akhlak. Musuhnya saja kagum dengan akhlaknya. Abu Jahal sebenarnya dia mengakui kehebatan akhlak Nabi. Tapi yang dia nggak suka, Nabi membawa ajaran yang bisa merubah tatanan kehidupan kebiasaan mereka. Minum minuman keras, berzina, menyembah berhala, itu dirubah sama Nabi semua. Itu yang mereka nggak suka. Tapi akhlaknya mereka suka. Nabi itu orang yang al-amin, yang jujur. Maka kalau ada orang-orang mau pergi, mereka menitipkan hartanya kepada siapa? Kepada Nabi. Iya Pak. Kadang-kadang kalau kita kan dititipin harta, lagi uang bisa berkurang. Ya. Titipin nih motor. Sebulan ya, dipakai sama dia. Pas pulang ya, semuanya hancur. Ya, enggak amanah. Tapi Rasulullah SAW Masya Allah luar biasa amanahnya. Contoh. Maka Ibnu Jarir seorang ulama mengatakan wa innaka la'ala adabin azim. Wa innaka ya Muhammad la'ala adabin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti, adab yang begitu tinggi. Dzalika adabul Qur'anil ladzi addabahu Allah bih. Kata Ibnu Jarir. Itulah adab Quran yang Allah bentuk nabinya dengan Al-Quran. Maka Pak, baca Quran tidak hanya sekedar kita baca.
Kita baca nih Quran nih. Cari Quran yang terjemah, Pak. Karena kita bukan orang Arab yang ngerti artinya. Kecuali kalau kita belajar bahasa Arab. Terjemahan. Ya, nanti di Ramadan ya ngejar target hafal 5 kali. Ya kalau kita nggak tahu isinya gimana tuh? Mendingan kita tahu isinya. Tatkala kita diberikan sama Allah kemampuan bisa membaca, pun kita harus tadabbur. Tadabbur artinya, sehingga petunjuk terus Allah berikan sama kita. Petunjuk Allah berikan sama kita. Al-Furqan, ya. Al-Furqan itu artinya ini kata ulama, kata Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi, Al-Furqan itu huwa al-ilmu wal hidayah alladhi yafruqu bi sahibuhu bainal haqqi wal batil. Ya. Jadi orang yang Allah berikan furqan itu dengan ilmu dan hidayah, dengan hidayah dan ilmu itu dia bisa bedakan mana yang hak dengan mana yang batil, mana yang manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Itu fungsinya Allah berikan kita hasil dari takwa itu dengan furqan. Ilmu, Pak, ilmu nih. Kita lagi sedang menuntut ilmu nih. Kalau ada ustadz membahas ilmu fikih, kita tahu fikihnya. Fikih sholat berjamaah, kan? Fikih apa? Tentang istinja, tentang berwudu. Maka kalau orang menuntut ilmu itu semakin sempurna ibadahnya. Kenapa? Karena ilmunya semakin bertambah. Ya, mungkin itu saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengar. Kita melakukan ibadah itu tidak serta-merta masuk ke dalam surga. Yang masuk ke dalam surga itu rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan sahabat bilang, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, termasuk aku. Termasuk aku, kata Rasulullah. Rahmat Allah tidak akan muncul kalau tidak beribadah. Seperti itu. Jadi rahmat Allah tidak akan muncul kalau tidak beribadah kepada Allah. Maka ibadah itu dibarengi dengan apa? Ikhlas. Dan ittiba'ur Rasul, ikuti Nabi. Cara sholat Nabi, ikutin. Ya, akhlak Nabi, itu adopsi semua apa yang dikerjakan oleh Nabi. Ya. Masuk ibadah. Perilaku Nabi. Nah, rahmat Allah itu muncul tuh mencakup bukan ibadah saja. Buah ibadah apa? Tadi yang saya sebutkan akhlak. Akhlak. Kan ada pelacur, Pak. Yang lagi jalan ngelihat maaf anjing kehausan, lidahnya menjulur menjilat-jilat pinggiran. Lantas dibuka sepatunya, diambil air, dikasih anjing. Itu masuk surga. Masuk surga. Kenapa? Rahmat Allah. Hatinya lembut. Lembut. Makanya kalau kita rajin ibadah, jangan ada terbesit dalam diri kita lebih baik dari orang lain yang gak ibadah. Jangan, Pak. Itu sombong namanya. Allah gak suka orang ibadah yang sombong. Maka Allah itu lebih suka orang yang berdosa tapi rintihan tobatnya nangis di tengah malam. Ketimbang orang beribadah tapi sombong. Orang yang beribadah, kita ini punya masa lalu, Pak. Betul gak? Dan orang maksiat punya masa depan. Betul gak? Iya. Kita ini punya masa lalu. Bapak gak tahu masa lalu saya. Gak tahu masa lalu ustadz yang sekarang baik. Masa lalu Bapak juga gak tahu sekarang jadi baik. Pun ada orang bermaksiat hari ini. Dia punya masa depan. Boleh jadi nanti Allah berikan petunjuk dia.
Allah berikan hidayah sama dia, maka doakan saja. Jangan kita caci maki dan kita merasa diri kita suci. Jangan. Wa alamu bimanit taqwa. Aku lebih tahu orang yang bertakwa, kata Allah. Fala tuzaku anfusakum, janganlah kamu jadikan diri kamu lebih suci. Wa alamu bimanit taqwa. Aku lebih tahu orang-orang yang bertakwa. Dirangkul, ajak mereka. Itu kalau kita munculkan rahmat Allah seperti itu. Perbuatan kita Allah ridho, itu baru rahmat Allah muncul tuh. Jadi kalau cuma ibadah saja, hubungan sama Allah saja, hubungan sama manusia buruk, gak bakal masuk surga. Ya. Benahi hubungan kita sama Allah, hubungan sama manusia. Karena nanti yang datang sama Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali hamba Allah yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Bersih hatinya, nggak ada syirik, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada takabur. Hatinya bersih sama manusia, nggak ada benci sama manusia. Rasulullah tuh hatinya nggak ada benci sama manusia, sama musuhnya, sama yang ngeludain dia, sampai yang ngeludain itu sakit beliau jenguk. Kalau kita sakit Ustaz, ngasain sakit. Tapi Rasulullah tidak. Jenguk sampai yang sakit itu masuk Islam. Tuh Rasulullah. Kita bisa gak Pak? Ada orang jahat sama kita. Kita datang silaturahmi bawa jeruk. Bisa gak? Kalau bisa hebat Pak. Kasih hadiah. Ini ada orang benci sama kita. Ketemu kita ngeludain. Datang ke rumahnya Pak. Bawain jeruk. Hebat. Jadi kadang-kadang kan kita gitu. Diludain, wah ludain lagi. Iya. Emang dalam Islam boleh. Kita disakitin, balas sakitin boleh. Dipukul pipi kanan, pukul lagi. Ya. Dipukul ke kiri, pukul lagi. Tapi kata Allah, kalau memaafkan itu lebih baik. Engkau dapat pahala. Rasulullah milih itu sebagai sampel buat contoh bagi umatnya. Makanya pribadi Rasulullah SAW luar biasa. Bapak kalau baca sirah Nabi nangis, pasti nangis. Pasti. Ada buku yang tulisan Imam At-Tirmidzi, itu fisik Nabi digambarkan, bagaimana fisik Nabi, perilaku Nabi. Waduh, Masya Allah. Itu nggak terasa Pak, netesan air mata. Manusia the best di alam jagat ini Rasulullah. Wajib kita jadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena nggak ada cacat akhlaknya. Ya, luar biasa akhlak. Maka contoh itu Rasulullah, jangan mau Ustadz contoh. Boya, Ustadz kawin lagi benci. Ya. Wah, diidolain Ustadz, lantas kawin lagi. Oh, saya nggak suka Ustadz itu. Kenapa? Kawin lagi. Ya. Idolain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia yang luar biasa. Sama istrinya. Rasulullah pernah berdakwah Pak, malam-malam. Aisyah tidur, mungkin agak pules, ketok-ketok. Sampai beliau tidur di bawah pintu, gelar sajadahnya, sorbannya. Pas bangun baru, engkau pules banget tidurnya Aisyah. Kalau saya nggak bisa. Ditunjuk tuh, kebluk banget kamu tidur. Sampai suami tidur di depan. Ya. Tapi Rasulullah SAW, Masya Allah, itu contoh bagi suami. Kalau beliau juga ngebantu pekerjaan Aisyah istri-istrinya. Kalau sendalnya putus, beliau jahit sendiri, nggak ngendalin istri beliau. Nggak pernah menggertak istrinya. Ya. Itu. Jadi kalau ingin muncul rahmat Allah, sertai ibadah dengan akhlakul karimah. Ya, jangan zalim sama manusia Pak, jangan. Karena nanti kita dituntut di yaumil kiamah sama mereka yang kita zalimi. Saya punya murid
polisi, pensiunan polisi. Beliau datang sama saya, Ustaz, saya waktu jadi polisi banyak zolimin manusia. Saya datang sama orang saya zolimi, semuanya pada meninggal Ustaz. Meninggal, iya. Anak-anaknya, iya. Enggak ketemu Ustaz. Gimana Ustaz ya? Saya nanti di yaumil kiamah. Itu nanti kebijaksanaan Allah. Nah, ada orang yang Nabi, ini hadis Nabi sahih, ini dalil silaturahmi. Ini halal bihalal. Itu orang nuntut. Kata Allah, yang menuntut yang menuntut lihat di sana. Itu istana siapa ya? Ya Allah, itu istana bagi orang yang mau ngebelinya. Bagaimana cara aku membelinya? Maafkan saudara kamu. Ya saya maafkan ya Rasul, ya Allah. Tarik saudara kamu masuk ke surga bersama-sama. Jadi tergantung sahabat kita yang kita zolimi nanti. Kalau kita ikhlasin lo enak. Tapi kalau dia nggak ikhlas gimana? Ya disiksa dulu kita. Ya, itu ya. Semua nggak puas bu. Cari lagi. Ada lagi selain? Waalaikumsalam. Kenapa? Pertama itu ada. Ya. Jujur, kita sebagai manusia kadang-kadang punya ilmunya. Sekolah yang tinggi mungkin ya Pak Ustaz ya. Tapi punya adab yang kurang baik. Jujur sih mungkin masih berkurang pada saya. Baik itu terhadap teman atau sesama atau mungkin kepada orang tua. Gitu. Bisa nggak ada pencerahan dari Pak Ustaz mengenai adab, karena adab ini amat penting bagi kita sebagai manusia agar kita menjadi manusia yang baik, yang istiqomah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makanya saya pernah baca buku, ada kecerdasan spiritual, emosional, dan kecerdasan IQ. Di Amerika ada seorang pelajar namanya Jason H. Dia mau masuk ke Universitas Amerika, apa namanya? Harvard. Ya. Tapi nilai fisikanya 8. Dia kecewa. 8 kan udah bagus fisika. Dia maunya sempurna 100. Dia kecewa, ambil pisau, guru fisika, Pologrit Groto namanya, ditusuk sama pisau. Ditusuk. Orang cerdas tapi tidak punya akhlak. Tidak punya kecerdasan spiritual. Cuma kecerdasan IQ. Cerdasan otak doang. Tapi tidak punya kecerdasan emosional dan spiritual. Perlu bagi anak-anak kita, cucu kita. Kecerdasan spiritual dan emosional dibangun dari sekarang. Orang yang berhasil itu rata-rata punya kecerdasan emosional. Di SD nggak juara, SMP nggak juara, SMA nggak juara. Tahu-tahu jadi pengusaha. Tahu-tahu jadi menteri. Kenapa? Kecerdasan emosional. Ya, saya punya teman tuh SD, SMA juara 1-2. Juara terus Pak. Habis sekarang apa? Main layangan. Udah tua belum nikah. Juara itu. Kenapa? Gak bisa memanage dirinya dengan baik. Gak memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Cuma ngandalin ini. Gak bisa ngandalin ini. Ya, harus dibimbing dengan kecerdasan spiritual dan emosional. Bagaimana caranya? Agar adab itu ada dalam diri kita. Pertama, berdoa kepada Allah. Itu penting doa. Karena Allah itu yang membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya yang membolak-balikan hati. Tetapkan hati hamba kepada agamamu. Karena Allah yang bolak-balikin hati manusia. Minta sama Allah. Bahkan Nabi itu pernah baca
Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam surat apa? Asy-Syams. Ya. Diilhamkan manusia ada jalan dosa, ada jalan takwa. Lantas Nabi angkat tangan berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikan jiwaku ini ya Allah. Nabi aja minta disucikan doa. Berikan ketakwaan kepada jiwaku ini dan sucikan jiwa aku ini ya Allah. Engkau sebaik-baik yang mensucikan. Karena Allah yang mensucikan jiwa kita ini. Kita ini punya segumpal daging nih Pak. Namanya hati. Ada ulama mengatakan hati di sini. Itu pendapat ulama. Ya, qalb. Qalb itu segumpal darah. Apabila dia baik, semuanya baik. Apabila dia buruk, semuanya buruk. Itu hati. Maka kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, maka bersihkan dulu sifat sombong, sifat iri dengki. Ya, ini sholat rajin, tetangga beli kulkas meriang. Ya. Bang, itu tetangga udah beli kulkas berapa? Berapa pintu? 7 pintu bang. Kita cuma 2 pintu tulus. Ya. Ngiri. Ya, dikatain itu tetangga miara tuyul kali dia ya. Kenapa iri? Sholat tapi iri. Ini penyakit. Orang berilmu rata-rata yang Allah uji apa? Sombong. Orang berilmu. Makanya kalau ada orang menuntut ilmu kan karena Allah, karena ingin mendebat ulama, karena ingin membodohi orang yang sudah bodoh, itu nanti Allah akan siapkan di neraka. Jadi orang menuntut ilmu itu harus memiliki adab. Maka diajarkan sama ulama, sama guru kita harus takzim, hormat. Ya, tapi kalau guru kita ngajak kemaksiatan jangan. La ta'ata lima syatul khaliq. Enggak boleh taat pada orang yang berbuat maksiat kepada Allah, ya. Tetap kita hormati dia sebagai guru kita, sebagai orang tua kita. Ya, itu orang jadi ilmu harus punya adab. Adab dulu baru ilmu, Pak. Adab dulu baru ilmu. Ya, sama orang tua kalau jalan, ya. Kalau mau jadi imam, ya kalau dijadwalin ya masuk aja. Tapi kalau nggak dijadwalin ada yang lebih tua, Pak silakan Pak, jangan nyelonong aja. Ya, itu adab orang kecuali kalau udah dijadwalin ya. Kalau jadwalin beda. Ya, misalnya, Pak silakan, itu adabnya. Juga negur orang jangan di depan orang banyak. Ini ada Ustadz salah ditegur. Pak Ustadz salah tuh Ustadz. Ya. Ini nggak boleh. Panggil Ustadz itu, ajak ngobrol berdua. Ya Ustadz yang Ustadz sampaikan. Kecuali masalah akidah Pak. Kalau akidah, Ustadznya salah, tegur di situ juga. Kenapa? Karena nanti yang dengerin jadi salah. Tapi kalau cuma baca hadis salah, cuma baca Quran salah, ya, atau dia lupa, tegurnya nanti di situ, jangan di depan umum. Pucet tuh Ustaz. Iya, pucet ditegur bisa sakit hati, bisa gak Pak? Bisa. Itu akhlak. Ya. Jadi akhlak itu harus kita miliki Pak. Biar orang itu kalau kita mau dihormati, hormati orang. Jangan mau dihormati aja, kita nggak hormati orang. Ya. Itu akhlak. Jadi adab lebih utama. Kedua, baca Quran. Jadi saya bilang, Qurannya bukan sekedar dibaca, tapi artinya. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalanmu yang lurus. Al-Baqarah baca artinya, Ali Imran baca artinya. Apalagi surat-surat pendek tuh, juz 30, Masya Allah. Masalah kiamat, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu kalau kita tahu artinya itu bertambah hidayah. Dan akhlak kita akan baik, Pak. Akan baik, dibimbing sama Allah. Tadi, wa dzalika adabul Qur'anil ladzi adabahu Allah bi. Itulah adab Quran
yang Allah bimbing nabinya dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran yang kita miliki bukan sekedar bacaan, Pak. Kita baca itu alif lam mim itu. Ini tanya Ustadz Abdul Khalik. Alif lam mim, alif 10 kebajikan. Mim 10 lam 10. Jadi 30 kebajikan kita dapat. Baru alif lam mim. Gimana bismillah? Ya, ta'awud. Al-Fatihah, Masya Allah. Ibadah. Kedua syifa, penyembuh. Penyakit hati sembuh sama Al-Quran. Iri dengki takabur sembuh sama Quran. Sembuh. Penyakit jasad sembuh Pak. Ada korelasi hubungan kita dengan Allah dengan penyakit jasad kita. Allah yang membuat kita sakit, Allah pun yang menyembuhkan penyakit kita. Bapak tahajud deh, tahajud. Penyakit Bapak lama-lama hilang. Seger orang tahajud, apalagi mandi jam 2 malam. Jam 2 bukan malam ya. Itu udah pagi, tapi seger Pak. Kalau rematik jam 11. Rematik betul nggak? Ya, jam 10 rematik. Tapi kalau jam 1 nggak rematik Pak. Jam 2, wah enak seger. Habis itu ngopi deh. Habis mandi ngopi, nungguin 2:30 sholat tahajud sampai menjelang subuh. Masya Allah. Allah ngelihat, Allah turun di 1/3 malam, ngelihat hamba-hambanya yang sedang sholat. Kalau mereka berdoa, aku ijabah. Kalau mereka minta ampun, aku ampuni, kata Allah. Untungnya orang bangun tahajud. Tapi orang tahajud itu orang pilihan Pak. Susah gak tahajud Pak? Susah gak? Susah. Apalagi kalau pagi hari sore banyak kegiatan. Gak tidur siang, susah. Tapi kalau Allah mau, Allah jadikan hambanya kekasihnya, dibangunin. Walaupun tidur jam 1 Ustaz, iya walaupun tidur jam 1, bangun jam 3 minimal. Apalagi tidur jam 10, pasti bangun jam 2 atau jam 1. Cara bangunin Allah apa aja? Mimpi buruk lah kita bangun. Atau bunyi apa kita bangun. Ya, Masya Allah. Cara Allah kalau ingin hambanya dekat sama Allah, cara Allah agar hambanya, Allah cinta sama hambanya, itu dibangunin sholat tahajud Pak. Dibangunin Allah. Pertama alarm nih. Style jam 2. Oh jam 2, ntar 2:30 2:30. Baru 2:30. Sampai subuh. Bangun ya. Nggak sholat tahajud. Tapi niat kita sudah Allah catat. Setara dengan tahajud. Tapi jangan diakal-akali. Niat aja sama nilainya. Enggak, Allah Maha tahu. Ya itu Pak. Makanya ketiga, membaca biografi orang-orang yang memiliki akhlak yang bagus. Terutama Rasulullah SAW. Kedua, para ulama yang memiliki akhlak yang baik. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, itu akhlaknya bagus-bagus. Ya, mereka akhlaknya sahabat deh. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu akhlaknya Masya Allah. Ya. Umar walaupun keras, itu akhlaknya bagus. Sentuhan hatinya sering nangis Umar itu. Walaupun beliau tegas dan keras. Ya, akhlak Pak. Yang penting Dan yang 4 adalah sholat tahajud. Ya. Sholat sunnah nawafil yang paling hebat. Nomor 2 dari fardu adalah sholat tahajud. Coba mulai dari sekarang Pak sholat tahajud. Saya sering nasihatin anak saya itu sholat tahajud kalau kamu ingin berhasil di dunia dan akhirat, sholat tahajud. Dan orang-orang cerdas, orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka nggak meninggalkan puasa, mereka nggak meninggalkan sholat tahajud, mereka dekat sama Allah. Di samping itu mereka belajar. Kalau mau sukses ya dunia akhirat, kuncinya tahajud, dekat dengan Allah. Segala permasalahan selesai Pak, selesai. Ya. Ada orang yang istrinya mau dioperasi. Ini kejadian nyata.
di masjid Timur Tengah ya. Itu dia menangis jam 2 malam di masjid. Sampai lampu masjid ini nyala. Nangis dalam keadaan sujud. Minta sama Allah. Kalau nggak salah nilainya itu 14 dinar berapa. Ya. Yang dia butuhkan untuk operasi istrinya. Ada ustadz yang biasa ngisi di situ. Ingin berkunjung di sebuah daerah Timur Tengah, lantas dia mampir ke masjid itu karena kemalaman, mau tidur. Dia kaget melihat orang merawung-rawung minta ya Allah, menangis sampai sujud, sampai begini lagi. Sampai ya, Ustadz itu bilang, ada apa Pak? Ini saya, besok istri saya mau dioperasi, sekian gini saya belum punya uang. Kalau belum punya, istri saya nggak dioperasi. Dalam kondisi luar biasa istri saya. Oh sabar Pak, terus berdoa. Pas mau pulang dicegah nih, pas jam 4 mau subuh sama marbot atau ketua DKM, jangan pulang Ustaz ya, imamin. Aduh saya capek Pak, enggak surat-surat pendek aja Ustaz, pendek. Imamin, pas imamin didengar sama seorang pengusaha di sebelah masjid itu. Wah, suara Ustadznya yang sering ngasih ini, langsung dia mampir. Habis sholat. Ustaz, ada apa? Saya di lama mau ketemu Ustaz. Saya mau ngeluarin zakat saya Ustaz. 9,14. Kira-kira begitu. Oh gitu? Iya. Tapi saya mau langsung ngasih individu saja Ustaz. Satu orang aja. Karena ini udah lama saya simpan. Ketemu Ustaz melalui Ustaz. Ustaz itu menangis Pak. Angkanya sama orang yang tadi merengek-rengek. Langsung dipanggil. Masih ada, oh udah sini Pak. Sini. Ceritakan sama orang ini, ceritain. Sampai pengusaha juga nangis. Pas 9.14 tuh kira-kira nominalnya begitu. Jadi Allah ngabulin Pak kalau kita benar-benar minta sama Allah. Tapi kita yakin. Jangan sampai nggak yakin. Kalau kita udah nggak yakin di benak kita, doa saya dijabah atau enggak? Enggak dijabah, bakalan nggak dijabah. Kalau kita yakin, nggak yakin, wah kayaknya nggak dijabah, pasti nggak dijabah. Tapi kalau kita yakin diijabah, pasti ijabah. Doa, ya. Baca Quran, sama apa? Baca biografi orang-orang saleh. Setelah itu tahajud. Nanti kalau sholat tahajud, nanti sholat tahajudnya yang mencegah kita bermaksiat. Sholat tahajud kita yang akan menghapus segala dosa-dosa kita. Malu lah Pak, kita bangun tengah malam, orang tidur, masih maksiat juga. Malu. Ya. Dan Allah akan bimbing kita pada kebaikan. Jangan lupa, orang yang tahajud, Allah maqamam mahmuda, Allah berikan tempat yang terpuji. Kalau di kantor, dia Allah akan naikin jabatannya. Makanya kunci sukses orang kantor itu tahajud. Iya, tahajud. Jangan pergi ke dukun, jangan. Ya, jadi pejabat langsung ke Allah aja minta. Ya, minta sama Allah. Ya, minta sama Allah Pak ya. Ya Allah, minta 20 miliar ya Allah. Apa bisa? Saya kan cuma guru. Bisa aja kalau Allah mau berkehendak. Bisa. Nggak ada yang mustahil bagi Allah, betul gak? Allah 1000 jalan, kita cuma 1 jalan. Allah 1000 jalan. Tidak ada yang mustahil. Hidup kita banyak keajaiban gak Pak? Coba deh. Ada keajaiban gak? Ada. Itu salah satu pertolongan Allah, itu keajaiban. Kita lagi susah, tahu-tahu ada orang ngasih uang. Itu keajaiban. Jadi hidup kita ini banyak keajaiban dari Allah Subhanahu. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Semoga nggak puas ya. Ini saya kenal nih orang Akasia. Iya. Waru, orang waru. Ya. Ada lagi? Sudah siang Pak. 6:30. Alhamdulillah telah dilaksanakan kajian subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang hadir mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa penutup kami mohon kepada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
استجب دعانا يا الله واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة Maaf, nggak bisa ikut dulu. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.